Masa nggak bisa juga dong Ustaz ya? Oh, sholat juga nggak bisa ya Ustaz ya? Nah kebetulan di sini juga kita di RA, SDIT dan Quran Tabat RTS juga ada pembiasaannya. Ada sholat duhanya juga Ustaz. Ada sholat duhanya. Ada juga Ustaz. Nah itu doain buat orang tuanya apa doain gurunya biar rezekinya lancar? Dua-duanya pastinya. Nah Ustaz, dalam kita kan tadi harus menandatangani Al-Quran. Ya pastinya ada guru-guru ngajinya juga ya Ustaz ya, yang memang harus khusus ya. Nah itu ada gak sih Ustaz tips kita agar anak ini semangat gitu Ustaz dalam belajar Al-Quran gitu Ustaz ya, apalagi mau belajar dari kecil. RN itu kan harus mengenal alif bata ya Ustaz. Itu kan apalagi zaman sekarang pakai gadget, ya Allah, kalah gadget sama Al-Quran yang dipegang tiap hari Ustaz. Itu gimana sih Ustaz, tolong Ustaz? Ini menjadi sebuah keluhan pada banyak orang. Bagaimana kemudian mengkondisikan seorang anak untuk cinta kepada Al-Quran. Maka sesungguhnya cara yang paling gitu adalah dia mendapatkan teladan dari kedua orang tuanya. Jadi kalau kedua orang tuanya kemudian aktif bersama Al-Quran, anak akan mendapatkan teladan langsung. Dia lihat karena anak itu, sabda Nabi itu, mereka, para anak itu disuci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu ayyuhawwidani aw yumassil aw yumajjisani aw yunassirani. Setiap anak itu dia dalam keadaan fitrah suci. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menentukan anak ini mau menjadi Nasrani, anak ini menjadi Majusi, anak ini menjadi Yahudi. Artinya ingin menceritakan bahwa kendalinya ada pada dirimu. Karena itu menurut saya menjadi sebuah kegelisahan. Saya suka bingung sama orang tua yang dia pengen anaknya jadi orang hebat, yang dia pengen anaknya jadi orang bahagia, yang dia pengen anaknya jadi orang yang selamat dunia akhirat. Tapi jalan untuk kesananya mereka nggak tempuh. Apa buktinya? Ketika mereka tidak terlalu tertarik, jangan kata anaknya, orang tuanya nggak tertarik sama Al-Quran. Aneh, padahal bukan orang tuanya yang hafal. Orang tuanya cuma memotivasi hafal Quran. Saya berikan contoh sederhana. Ini kisah nyata. Saya hidup di pesantren. Ketika ada seorang anak, mereka gampang ya, namanya anak-anak ngafal kemudian bilang nggak mampu, orang tuanya segera ngadep ke pesantren. Ustadz, maafin ya, kayaknya anak saya nggak mampu buat ngafal Quran. Oke, saya bilang iya. Terus gimana Bu? Anak saya pengen sekolah. Ibu bisa nggak kalau anaknya ngomong begini, Ibu saya nggak mau sekolah Bu, apakah Ibu akan membela anak Ibu? Ustadz maaf ya, datang ke SDIT, anak saya berhenti sekolah, pengen nganggur aja. Enggak kan? Pasti dia akan merayu anaknya, nak sekolah. Engkau butuh ijazah nak, jangan jadi orang bodoh. Enggak nyerah ibunya, enggak nyerah bapaknya. Begitu udah kelar SD, mau berhenti Bu, saya mau berhenti enggak sekolah. Jangan nak, sekolah SMP, butuh nak ijazah. Begitu SMP selesai mau berhenti sekolah, dia ibunya, bapaknya tetap bilang terus nak sekolah sampai SMA, sampai kuliah. Nggak nyerah. Tapi giliran anaknya mengeluh, Ibu saya kayaknya nggak kuat ngapal Al-Quran, langsung ibu-ibunya girang. Datang ke sekolahan, ke pesantren, maaf Pak, maaf Ibu guru, anak saya kayaknya nggak kuat ngapal Quran. Nggak adil. Kenapa? Sebabnya orang tuanya tidak yakin dengan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Muhammad ayat kedua. Ente lupa yang janjiin Allah. Ini ceritanya kan. Jadi banyak anak-anak yang mereka bahkan ditambahin dengan kursus bahasa Inggris, panggil guru matematik. Giliran Al-Quran dia bilang nyerah, diberhentiin. Giliran matematik dia kesulitan di sekolahan, dipanggilin guru matematik. Banyak kayak begitu. Iya kan? Bagaimana mungkin engkau meragukan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang kita kudu buka. Apa sih alasanmu tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Nabi Muhammad adalah seseorang yang ketika tanda kenabiannya setelah mendapatkan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat, statusnya berubah menjadi seorang nabi, khatamul anbiya'i wal mursalin.
Begitu sejarah. Masa anak kita mau jadi orang hebat, kita nggak yakin. Contoh, ada sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud, Pok Nur Komaria. Kita harus jadi pendiam sekarang. Tadi gue lihat centil amat petantang. Biarin sekali kita nasihatin dia. Jamaah, ada sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Pada saat dia mau meninggal, kemudian sahabatnya tanya, temannya tanya, apa yang akan kau tinggalkan kepada anakmu? Kasihan mereka nggak ada harta peninggalan, nggak ada warisan. Ibnu Mas'ud marah. Ibnu Mas'ud marah. Anakku tidak akan pernah tersentuh kemiskinan. Gak. Kenapa? Karena aku telah melaksanakan apa yang Nabi pesan. Barang siapa yang membaca suratul Waqiah dalam satu hari satu kali, lam tusibhu faqatun. Tidak akan menimpa orang yang baca surat Waqiah setiap hari satu kali. Apa yang tidak akan menimpa? Kemiskinan. Nggak bakal anak kita jadi orang miskin. Ya maaf, mana ada jaminan seperti jaminan baginda Rasulullah? Mana ada perguruan tinggi yang kemudian menjamin bila jadi sarjana di universitas ini yang saya kelola, ente yang mahasiswa nih kalau lulus nggak bakal pada miskin. Nggak ada. Baru kata S1, banyak banget yang S2, S3 masih nganggur, kepuyengan urusan dunia, urusan rumah tangga. Kenapa? Karena memang rektornya nggak pernah ngejamin bahwa mahasiswanya akan mendapatkan kesenangan hidup di dunia. Mereka cuma mengeluarkan legal, bukti legal bahwa dia benar telah menyelesaikan strata 1 di universitas kami. Selanjutnya terserah dia. Tapi enggak kalau Al-Quran. Allah terlibat terus kepada anak kita. Tidak mungkin dia mendapatkan kesulitan karena surat Muhammad tadi. Allah akan perbaiki semua urusan. Ini yang nggak banyak orang yakin. Ini ada baru semalam saya ada menerima setoran hafalan. Ini kisah nyata. Jadi beliau sarjana, udah S1, tapi masih ngafal sama saya. Pulang pergi. Baru semalam beliau cerita habis saya ceramah Maulid, kemudian beliau cerita. Saya tanya kenapa nggak datang-datang? Setorannya setiap hari Kamis sama saya, Kamis sore. Dia bilang, manggil saya Abe, saya baru diterima ngajar di SDIT. Gitu. Sebelumnya saya susah melamar, tapi ini langsung diterima. Kenapa sebabnya? Persis setelah setoran Al-Quran, hafalan setoran. Ini yang saya ingin informasikan. Mana sih dia kamera yang kita enak? Ini, apa ini? Saya ingin informasikan kepada para wali murid di rumah. Ini kebiasaan di TV, Bu, jadi kudu. Saya ingin informasikan bahwa ini akan terjadi kepada anak atau putra putri ibu semua yang di SDIT Darul Quran. Ini jangan ibu bendahara, ini nggak berkaitan dengan amplop, enggak, ini murni karena saya orang Al-Quran. Saya berbeda dikit sama Empon Nur, ya. Ntar Empon Nur di belakang aja ngobrolnya. Jamaah sekalian yang berbahagia, apa yang disampaikan kemudian pada saat dia bilang saya nggak bisa datang karena saya baru diterima di SDIT. Saya bingung dari dulu ngelamar kerjaan nggak dapat. Tapi begitu selesai setoran, ibu tahu surah apa yang beliau setorkan sama saya? Baru dari surat An-Nas sampai At-Takatsur. Sarjana. Tapi beliau punya semangat yang kuat. Ini bukan sembarangan nih, ini Al-Quran. Matematik, bahasa Inggris, atau sebut pelajaran umum apapun, itu produk manusia. Tetapi Al-Quran adalah kalamullah. Saat anakmu membaca Al-Quran, betapa beruntungnya seorang wanita yang dari rahimnya dipilih oleh Allah, hamba-hamba Allah yang lisannya pintar, pandai, dan bahkan berakhlak seperti yang disampaikan dalam Al-Quran. Tapi orang kadang-kadang mikirin cuma urusan dunia. Dia lupa siapa yang punya dunia. Sederhananya begini, kalau kita pengen anak kita
di sebuah perusahaan misalkan dapat fasilitas lebih, kebetulan kita kenal sama yang punya perusahaan, itu anak kita perlakuannya beda tuh. Ini anak saya Pak, yang punya perusahaan teman kita kenal lah, kenal baik, itu anak kita akan diperlakukan baik. Bagaimana saat engkau mengenalkan anakmu kepada Allah, bahwa engkau yang punya anak, dia sibuk dengan Al-Quran, bersiaplah untuk dimanjakan oleh anakmu di dunia dan setelahnya. Kenapa? Karena yang bikin anak akan mempunyai akhlak ketika mereka dikenalkan tentang pribadi baginda Rasulullah. Ketika mereka ingin mengetahui pribadi baginda Rasulullah, maka semua akan dideskripsikan di dalam Al-Quran. Dia akan tahu tuh, sama orang tua nggak boleh ngelawan, karena ada di dalam Al-Quran, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Mereka yang masukkan anaknya ke SDIT Darul Quran, sibuk dengan Al-Quran, dipastikan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa? Karena dia selalu diingatkan, nak, perlakukan orang tuamu dengan baik. Mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik darimu. Jadi jangan aneh kalau kemudian nanti ada anak yang membentak orang tuanya gara-gara ente kebangetan nganggap remeh perihal Al-Quran. Lihat, Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh seorang wanita yang dia datang, wahai Sayyidatuna Aisyah, beliau bertanya nih orang, bagaimana cara membuat hatiku menjadi lembut? Hatiku keras, wanita hatinya keras banget. Kata Sayyidatuna Aisyah dua hal. Pertama, supaya hatimu menjadi lembut adalah dengan mengingat kematian. Yang kedua, membaca Al-Quran. Ini istri Nabi Sayyidatuna Aisyah yang menyampaikan. Jadi kalau bapak ibu anaknya ditaruh di SDIT Darul Quran, ini gua romannya promosi dari awal sampai akhir nih. Asal lihat Bang Lukman kayaknya promosi lagi. Maka engkau sedang membentuk hati mereka menjadi hati-hati yang lembut. Mereka akan mengetahui itu semuanya di Al-Quran, dan mereka akan mengidolakan baginda Rasulullah SAW. Jadi, bagaimana kemudian supaya anak tertarik, bahwa orang tuanya kemudian tidak mudah menyerah untuk memberikan semangat kepada anaknya. Jangan gampang menyerah, karena anak itu tergantung kita. Hafal ya nak? Saya sampai begini bilang, ini mudah-mudahan sebagai tahadud bin nikmat. Karena setiap orang tua pasti sayang sama anaknya. Betul apa enggak? Bu, saya enggak bawa anak. Sayyidatuna Aisyah sampai kebingungan ketika melihat seorang wanita dengan dua anak putrinya datang karena kelaparan. Kemudian diberikan masing-masing satu butir kurma. Anaknya makan. Dua-duanya anaknya makan. Begitu ibunya mau makan, anaknya nangis. Ibunya nggak jadi makan, dibelah dua tuh kurma, dikasih buat anaknya, dibagi dua. Sayyidatuna Aisyah nggak punya anak. Beliau nggak tahu rasanya kasih sayang seorang ibu kepada anak. Sampai tanya kepada baginda Rasulullah, jangan kata yang mau dimakan, yang udah dikunyah ya bu. Kalau anak minta, kita kasih. Betul nggak bu? Kasih sayang seorang ibu. Bagaimana bu, kalau misalnya suami yang minta habis makan nasi uduk, ibu lagi makan roti, laki minta. Bodoh amat, ditelan langsung. Kan udah makan nasi uduk bang, masa roti saya masih Nasi belanjanya lebihan Pak. Nasi belanja? Nasi belanjanya berlebihan. Iya. Oh gitu iya. Kudunya nasi buang belanja tambahin. Iya tambahin. Cakep Bu Ida Farida, uang belanja. Kok kalian tiap sih itu Bu Ida Farida. Jemaah sekalian berbahagia, apalagi yang baru dikunyah, yang dari dalam tubuh seorang ibu, air susu, bahkan bertaruh nyawa saat melahirkan, rela. Kalau sayang sama anak jangan tanggung-tanggung, kan capek, hamil selama 9 bulan lebih, capek nggak Bu? Saya aja yang 4 bulan capek nih.
Fatwa. Ayo komentar apa? Karena kebanyakan kalah sama nasi kebuli. Iya, kebanyakan. Ini berkat di mana-mana sekarang, Ustaz? Iya, berkat di mana-mana. Alhamdulillah berkah bulan Maulid. Jadi kalau kita sudah berkorban, Bu, ini para ibu, para wali murid, saya tidak menafikan disiplin ilmu yang lain, tidak. Engkau boleh jadi dokter, engkau boleh jadi seorang sarjana, insinyur, engkau boleh menjadi teknokrat atau profesi apapun. Tapi jangan lupakan, kita taruh dulu di dada mereka sebuah usaha untuk menghafal Al-Quran. Nggak mesti semuanya, kalau emang nggak bisa, tapi paling tidak yang tadi saya dapat informasi, kalau lulus di sini minimal 2 juz ya, 2 juz ya, juz Al-Bukat atau juz apa ya? Itu juz 30 sama juz ahlan wa sahlan orang tua saya, guru saya, Yai Haji Yazid Ramli. Ahlan wa sahlan marhaban ada guru kita Yai Haji Yazid Ramli. Kemana yang Nur? Ya ngumpet, emang enak gue kerjain karena dia. Di atas saya nggak berani di atas juga, nggak jadi. Nur, nanti ada sesi tanya jawab nggak? Sama yang di sana gitu. Paling ada yang di sini aja, Ustaz. Oh gitu. Nah. Yang dari luar nggak, dari peserta, tapi diberikan peluang. Ya. Enggak juga. Tadi sampai mana ya Nur saya? Oh, tanggung kalau sayang sama anak ya. Sayang sama anak itu jangan cuma di dunia. Sayang anak itu peluk mereka saat di dunia dan kemudian nanti juga di yaumil qiyamah. Karena ada cerita begini, Bu. Ada cerita begini dalam Al-Quran yang bercerita. Ya, mohon izin lagi memberikan motivasi biar masukin anak di SDIT Darul Quran semuanya. Pesannya Bang Lukman begitu tadi. Udah materinya masukin Darul Quran. Karena di dalam Al-Quran nanti diceritakan sebuah keadaan mencekam. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumihi law yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idin bibani wa fasilati allati wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Ada satu keadaan seandainya pada saat itu ada orang tua yang dia pendosa, dia akan menjadikan anaknya sebagai tebusan. Yang penting dia terbebas dari siksa api neraka. Atau ayat yauma yafirul mar'u min akhi. Pada saat itu pada berlarian, sibuk masing-masing. Tapi kalau punya anak yang dia ada Al-Qur'annya, dia justru akan cari mana ibunya, mana bapaknya. Kenapa jamaah sekalian berbahagia? Karena mereka tidak akan dalam ketakutan. Bayangkan bila engkau menjadi orang tua yang akan dipakaikan mahkota kebesaran yang bercahaya, melebihi cahaya matahari di dunia. Tawarannya dari baginda Rasulullah yang hari ini kita sedang peringati maulidnya. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Hari itu seseorang yang pendosa akan menjadikan anaknya sebagai tebusan, istrinya sebagai tebusan, temannya sebagai tebusan, dan semua manusia sebagai tebusan. Yang penting dia selamat dari siksa api neraka. Itu anak nanti di yaumil qiyamah sampai kayak begitu dijadiin korban. Jadi kalau kita pengen kumpul nanti di dunia kita jadi keluarga, di akhirat kita jadi keluarga, maka jadilah keluarga Al-Quran. Dan salah satu cara membentuk keluarga Al-Quran, sekolahkan anaknya di SDIT Darul Quran.
Oh ini saya perlu sampaikan, saya tanpa dipesan juga lempangan ini saya gergetan. Kenapa jemaah sekalian berbahagia? Itu tadi tuh sarjana baru ngafal sampai surat At-Takatsur, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Terus sampai At-Takatsur, beliau bilang, begitu berkahnya Al-Quran. Kemarin-kemarin saya susah nyari kerjaan. Begitu hari Kamis selesai setoran, langsung saya diteleponin untuk masuk di sebuah tempat, itu STIT. Bagaimana kemudian masih kurang yakin? Ada yang tidak menarik. Saya punya teman, ini mungkin Bang Lukman pernah ketemu. Beliau baru setoran nama saya sampai surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Kan kalau di sini, kalau SDIT-nya sampai oh juz 30 sama juz 29. Iya, Oh, 2 juz itu SDIT. Iya. Bukan MTS. MTS mungkin 15 juz kali ya. Udah dahsyat. Itu juz 29 Pok Nur saya bilangin Pok Nur. Juz 29 rada susah ngafalnya. Rada susah ngafalnya. Kalau anak ibu bapak sudah ditaruh di SDIT, mereka akan hafal juz 30, juz 29. Luar biasa. Luar biasa. Itu ada satu surat namanya Al-Mulk, surat Al-Mulk, awal dari juz 29. Siapa yang baca itu surat Al-Mulk, dia istiqomahkan, Nabi yang pesan, maka di kuburan dia nggak bakal dapat kesulitan. Dia di dalam kuburan baca surat Al-Mulk, di dalam kuburan aja nggak susah, apalagi di dunia. Jadi apa yang mencegah kita untuk tidak menghadirkan generasi-generasi Qurani? Sementara engkau mengaku sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, meneladani sifat-sifat Rasulullah, hanya bisa diantara yang kau hadirkan anakmu untuk dekat dengan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan ini akan memicu kita, bukan ibunya yang capek ngapal, bukan bapaknya, anaknya. Sama kalau kata saya nih, susahan belajar matematik. Rumus Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat itu ya. Itu doang saya sarjana matematik ingetnya itu doang. Ya tapi bagus sih buat ngitung duit, udah tahu gitu. Artinya begini jamaah sekalian berbahagia, semua ilmu bermanfaat. Tapi kalau berbicara manfaat dunia akhirat, ilmu yang di situ di dalamnya engkau mengikuti pesan Nabi, yaitu saat engkau mencintai Al-Quran. Karena kita lihat, kalau orang cinta sama Al-Quran, maka dia akan mendapatkan jaminan yang Maha Rahman karena dia keluarga Allah. Kita lihat jaminannya. Pok Nur, boleh dibuka Al-Qurannya, nanti dibaca. Ini jaminannya buat kalau udah sampai orang-orang surat Az-Zukhruf ya, surat Az-Zukhruf. Ayatnya ayat surat Az-Zukhruf ayat ke-32. Tapi bacanya dari 31 deh, ayat ke-31. Ayat 31 dan 32 terjemahnya. Udah ketemu? Udah? Belum? Oh manggut? Belum. Kita nggak ketemu lagi alasan yang membuat kita nggak demen sama Al-Quran, nggak ketemu. Karena kita harus demen sama Al-Quran. Mukjizat terbesar baginda Rasulullah ya Al-Quran. Bila engkau mencintai Al-Quran dan anak-anakmu mencintai Al-Quran, maka yang terjadi adalah kebahagiaan. Lihat, Nabi pandu, kalau ada pindahan rumah, maka disuruh bacakan surat Al-Baqarah, supaya rumah itu penuh keberkahan. Nanti saya kasih tips, bagaimana cara supaya hidup diberikan keberkahan, duitnya nggak habis-habis. Entar, itu dulu dibaca. Nggak enak sama Ibu Faridah. Masalah keuangan masalahnya. Ayat 31 lihat. Yes, 31. Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar
kaya dan berpengaruh dari salah satu di antara dua negeri ini, Coba. Makkah dan Taif. Ya, Makkah dan Taif maksud terus. Apakah mereka yang membagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Ini ayat Al-Quran. Coba direnungi. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang bagi-bagikan ma'isyah mereka selama hidup mereka di dunia. Bukan cuma itu, warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami yang angkat sebagian mereka atas sebagian yang lainnya beberapa derajat. Sampai alasannya Allah ceritain, kenapa sih kudu ada bos, kudu ada anak buah, kenapa kudu ada pimpinan, ada bawahan, lihat takhidha ba'duhum ba'dahum sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, supaya sebagian dari mereka mengambil manfaat dari sebagian yang lain, tetapi rahmat dari Tuhanmu itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Jemaah, kita nggak kepengen nih anak kita masuk dalam kategori orang yang akan mendapatkan kedudukan karena Allah prioritaskan dari lantaran mereka disekolahkan di SDIT Darul Quran. 2 juz loh, anak SD 2 juz, juz 30, juz 29. Kalau kita ngajarin di rumah, saya nih praktisi Al-Quran, susah banget saya ngajarin santri-santri ngapal Quran, tapi lempengan ngajarin anak sendiri nggak bisa, nggak bisa. Betul, anak kita nih yang lain udah sampai hatam, anak kita susah bener. Kenapa? Karena kudu diajari di tempat lain. Apalagi bapak ibu yang sibuk kerja, sibuk dengan urusan yang lain, kalau nggak dititipin ke ini Darul Quran, SDT Darul Quran, jangan dipertaruhkan masa depan mereka dari lantaran kita nggak mau peduli tentang pendidikan mereka. Jadi mudah-mudahan kajian ini akan menginspirasi kita bahwa tidak ada kedudukan yang paling mulia bila engkau tidak dekat dengan yang maha mulia. Dunia ini punya Allah. Ente dekat sama presiden aja hidup senang, dekat sama presiden. Padahal presiden kekuasaannya cuma 5 tahun, habis itu kudu pemilihan ulang. Dekat, pada berebut orang dekat sama presiden karena senang. Bagaimana kalau kemudian ente ditawarkan sama Nabi bahwa ahlul Quran, ahlullah fil ardi, saat kau masukkan anakmu ke SDIT Darul Quran, di saat yang bersamaan sesungguhnya engkau sedang mendaftarkan putramu sebagai keluarga Allah di permukaan bumi. Keren banget promosi ini. Iya, menjadi keluarga Allah di permukaan bumi. Mpon aja betul kesimak tuh. Bahkan Allah banget ya Ustaz ya. Iya. Ya, jadi banyak bener ya Ustaz ya, istilahnya dari Quran itu manfaatnya. Kalau kita baca Quran surat Al-Baqarah, rumah kita untuk pindahan rumah. Al-Waqiah, surat Al-Waqiah buat nggak bakal miskin. Nggak bakal miskin. Lam tusibhu faqatun. Tidak menimpa orang yang baca surat Al-Waqiah apa yang tidak menimpa? Kemiskinan. Nggak mungkin. Nabi bilang. Iya, jadi banyak banget ya, jadi faedah-faedahnya dari membaca Al-Quran itu sendiri ya Ustaz ya. Jadi rugi kalau misalnya kita, anak-anak kita itu nggak bisa sama sekali baca alif bata dan kecil.
Dan ini Ponur bukan cuma rugi, kesian anak kita. Oh, seorang ibu, seorang ayah, dia akan mampu menahan kesedihan yang terjadi pada dirinya. Tapi dipastikan seorang ayah, seorang ibu tidak akan pernah mampu menguasai dirinya saat melihat anak yang mendapatkan kesulitan. Betul Pak? Jangan sampai ya Allah cukup sampai saya aja, anak-anak saya jangan. Maka itu kalau ulama-ulama di tanah Jawa, mereka saking sayang sama anaknya, sebenarnya diikutin sekarang nih, dahsyat. Dulu masih musimnya UN, ujian apa? UN ini apa? Nasional ya. Ujian nasional itu dahsyat betul tuh. Mengawal anak mereka saat ujian nasional dengan puasa. Tapi emaknya sih yang puasa, bapaknya mah kagak. Istri saya puasa tuh. Kenapa? Anaknya mau ujian sampai kayak begitu. Itu ujian nasional dikawal sama puasa cuman beberapa hari. Bagaimana kemudian buat nasibnya di dunia kalau engkau tidak kawal dengan doa? Itu kan cuma ujian 3 hari misalnya. Puasa tuh maknya nggak bisa dibendung. Hakikat cinta dari seorang ibu nggak bisa untuk dibatasi. Dia akan melakukan hal-hal yang bahkan di luar kemampuannya dan bahkan tidak masuk akal. Begitulah hakikat cinta. Bahkan bila engkau belum gila, maka engkau belum disebut sebagai orang jatuh cinta. Kais Laila sampai disebut Laila Majnun karena saking jatuh cinta, apalagi kepada anak. Nah, tadi saya sampaikan jemaah, Nabi dalam kitab Sabilul Hidayah wa Rasyad, ini dahsyatnya Al-Quran. Makanya kalau nggak tertarik kebangetan, karena Nabi bilang gini, siapa orang yang masuk ke rumahnya kemudian baca kulhu 1 kali, kulhu kan itu surat andalan ibu-ibu ya. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu lagi. Biar cepat, lagi nggak pakai mikir. Itu kedahsyatan dari surat kulhu. Kalau dibaca 1 kali saat masuk ke pintu rumah, ini pulang dari sini nih, masuk ke rumah, baca kulhu dulu 1 kali, maka dia akan diberikan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau saya di Walid, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau menceritakan definisi berkah dalam bahasa Jakarta. Duit di kantong belum habis, duit yang baru udah nyampe lagi. Enak gak begitu? Di kantong belum habis, udah nyampe lagi. Kan yang ada di kantong habis, di dompet habis, di lemari habis. Itu udah kalau ada tanggal tua. Tanggal tua ya. Mudah-mudahan ini apa namanya, setelah kajian ini nggak lagi kejadian itu. Enggak. Baca kulhu. Kalau ente baca 2 kali, yang baca dan semua yang tinggal di rumah itu akan diberikan keberkahan. Kalau ente baca 3 kali, bukan cuma ente, bukan cuma keluarga, tapi tetangga rumah akan diberikan keberkahan. Saya pernah tanya, kalau misalnya ibu pulang bacanya sekali, 2 kali, 3 kali. Saya 2 kali aja Ustaz. Biar anak saya jadi orang kaya. Kenapa nggak 3 kali? Enak amat saya baca tetangga yang kaya. Lu 2 kali aja, ya terserah dah. Tapi ingin menjelaskan bagaimana sederhananya hidup itu bila anak-anakmu sudah bersama Al-Quran. Dan itu hanya akan terwujud, diantaranya adalah ke SDIT Darul Quran. Udah ya? Cukup ya waktunya? Jam 10. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.